Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kalista Zahra Risnasari, absen 6 dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Gelagah. Pada video kali ini, aku mau jelasin nih salah satu contoh kerja paksa yang terdapat pada masa kolonialisme, yaitu pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih zaman kolonialisme terdapat yang namanya kerja paksa? Dan salah satu contoh kerja paksa apa sih yang terjadi di Indonesia? Nah, pada zaman kolonialisme terdapat yang namanya kerja paksa. Kerja paksa ini sendiri adalah rakyat Indonesia dipekerjakan dengan tidak manusiawi, salah satunya tidak diberi makan, yang mengakibatkan banyak angka kematian pada rakyat Indonesia pada zaman itu. Salah satu kerja paksa yang terjadi di Indonesia adalah, yaitu tadi aku bilang, pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan. Langsung saja kita masuk ke sejarah pembangunannya. Sejarah pembangunannya, pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan dibangun pada masa kepemimpinan Daendels saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Dalam masa itu, Daendels mendapatkan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan membenahi sistem administrasi. Dalam mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Pembangunan ini berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun dengan panjang jalan 1000 km. Dalam proses pembangunannya, pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan resmi dimulai pada Mei 1808. Pembangunan raya ini juga sebagai awal mula modernisasi di Jawa. Proses pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan menggunakan sistem kerja paksa, yang dimana para pekerja dipaksa bekerja tanpa diberi upah, bahkan sampai timbul korban jiwa. Adapun Jalan Raya Pos tidak dibangun seluruhnya dari Anyer sampai Panarukan. Beberapa jalan telah dibangun sehingga Daendels hanya memperlebar. Beberapa jalan yang diperlebar antara lain Jalan Anyer, Batavia, dan Pekalongan, Surabaya. Barulah setelah Bogor, dibangun jalan menuju Cisarua dan seterusnya sampai Sumedang, selesai di Panarukan yang panjangnya mencapai 1000 km. Oh iya, setelah mendengarkan penjelasan tentang sejarah pembangunan, proses pembangunan, udah pada tahu nggak tujuan kira-kira dibuatnya Jalan Raya Anyer Panarukan ini buat apa? Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperlancar dalam menyampaikan informasi antar daerah. Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan disebut juga erat berkaitan dengan kepentingan militer Daendels karena keberadaan jalan ini dapat mempersingkat pergerakan tentara dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa apabila Inggris menyerang. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan menggunakan sistem kerja paksa yang dimana keadaan masyarakat Indonesia pada zaman itu menjadi sangat memprihatinkan. Tetapi pada saat masa kemerdekaan hingga sekarang, Jalan Raya Anyer Panarukan berguna bagi warga Indonesia. Salah satu contohnya sebagai penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.